Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-salehah, kembali lagi bersama Ustazah. Di video kali ini, Ustazah akan coba menjelaskan video pembelajaran mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai, silahkan Anda siapkan buku paketnya ya. Jika sudah, jangan lupa silahkan simak videonya sampai selesai ya. Ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama yaitu mengenai menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, di pembelajaran kali ini kalian sedang belajar mengenai perubahan wujud benda. Dan di situ terdapat informasi atau teks yang terdapat pada halaman 61 buku paket kalian. Silakan nanti Ananda baca teks tersebut ya. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Nah, Ustazah mau tanya, apakah Anda sudah paham mengenai paragraf? Jika belum, nah, ini contohnya adalah satu buah paragraf. Paragraf itu biasanya diawali dengan penulisan kata dengan menjorok ke dalam seperti ini. Jadi bagian ini sampai dengan sini dikosongkan, lalu baru dimulai penulisan katanya. Nah, ini adalah awal paragraf. Cirinya adalah dengan menjorok ke dalam, ini berupa satu paragraf. Nah, tadi satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimatnya mana? Kalimat itu dihitungnya, satu kalimat dihitung dalam yang diakhiri dengan tanda titik. Contohnya ini, informasi sampai dengan teks itu adalah kalimat pertama. Lalu dari sebuah sampai dengan paragraf itu adalah kalimat kedua. Selanjutnya dari setiap sampai efektif kalimat ketiga. Dan terakhir dari kalimat efektif sampai dengan sistematis itu adalah kalimat terakhir. Nah, lalu setiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif itu artinya kalimat yang tersusun secara sistematis. Sistematis itu apa? Maksudnya dari sistematis itu adalah tersusun atau berurutan dari 1, 2, 3, lalu 4. Tidak juga seperti ini, misalkan 2, 1, 3, 4. Nah, kalau seperti itu contoh yang tidak sistematis ataupun berurutan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai peran dalam kelompok. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Nah, biasanya dalam setiap kelompok tersebut terdapat pembagian peran yang akan menentukan tugas masing-masing. Nah, biasanya pembagian tugas kelompok tersebut atau perannya tersebut bisa dibagi oleh gurunya ataupun bisa dipilih oleh Ananda masing-masing per kelompoknya. Nah, di dalam kelompok tersebut ada apa saja sih perannya? Ada yang sudah tahu? Jika belum, nah, dalam kelompok tersebut ada peran yang pertama sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok ini tugasnya apa ya? Tugasnya yaitu memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Selain ketua kelompok ada lagi yaitu sebagai sekretaris kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu mencatat hasil diskusi. Lalu ada juga sebagai juru bicara kelompok dengan tugas mempresentasikan hasil diskusi atau menjelaskan hasil dari diskusi
ya. Nah, itu adalah beberapa peran dalam kelompok. Ada ketua, sekretaris, dan juru bicara. Selanjutnya, ingat. Nah, pembagian peran itu harus dilaksanakan dengan adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik dan membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Sebaliknya, apabila setiap kelompok tersebut tidak menjalankan perannya dengan baik, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka diskusinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan tugasnya akan menjadi lebih lama selesainya, ya. Selanjutnya, mengenai menyelesaikan masalah kesetaraan satuan berat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan panjang yang Ustazah ajarkan mantranya itu loh, masih ingat? Jika masih, bagus ya sobat-soleha. Nah, sekarang kita akan belajar satuan berat. Saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat. Jika satuan beratnya berbeda, maka kita perlu menyamakannya dahulu. Nah, ini ada tangga satuan berat. Tangga satuan berat ini sama dengan tangga satuan panjang yang telah kita pelajari. Hanya bagian belakang setelah K, H, D, G, D, C, dan M itu dirubah, bukan M atau meter, tetapi menjadi G. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Lalu yang M ini juga diganti menjadi gram. Ini adalah tangga satuan berat. Dan masih sama seperti tangga satuan panjang, untuk turun itu setiap satu langkah itu dikalikan 10. Apabila 2 langkah menjadi 100 atau 2 angka 0 pada belakang angka 1 lalu selanjutnya. Dan ketika naik dibagi ya sama dengan yang dikali tadi. Mudah-mudahan Ananda tetap ingat dengan apa yang saya jelaskan di pembelajaran sebelumnya ya. Selanjutnya, Ibu memiliki persediaan 3 kg terigu. Setelah digunakan untuk membuat kue, terigu tersisa 800 gram. Berapakah berat terigu yang digunakan Ibu untuk membuat kue? Tuliskan dalam satuan kilogram dan gram. Ini adalah penyelesaiannya, dijawab. Terigu yang digunakan. Berarti apa dulu yang harus Ananda tulis? Yaitu menuliskan angka 3 kg. Ini adalah terigu awal yang Ibu miliki. Lalu bagaimana lagi? Dikurangi 800 gram. Ini adalah sisa terigunya. Karena yang dicari itu tadi adalah terigu yang digunakan, berarti jumlah awal terigu dikurangi sisanya ya. Lalu 3 dikali 1000. 3 kg ini kita rubah menjadi gram ya, yaitu 3 dikali 1000. Lalu jangan lupa diberi tanda kurung dan dituliskan juga dikurangi 800 gram. Maka hasilnya adalah 3 dikali 1000, 3000. Lalu ditulis kembali dikurangi 800 gramnya. 3000 dikurangi 800 gram yaitu 2200 gram. Nah, jadi terigu yang digunakan Ibu itu adalah sebanyak 2200 gram. Nah, tadi diminta untuk menuliskan dalam satuan gram dan juga gram. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini sering muncul dalam latihan soal ya. Silakan Ananda perhatikan kembali supaya ketika ada soal Ananda dapat mengerjakannya sesuai yang diperintahkan oleh Ustazah. Caranya yaitu dengan menguraikan angka 2200 gram ini menjadi 2 bagian ya. Yang ini ribuan, ini ratusan. 2000 gram ditambah 800 gram. Lalu kita bagi 2000 gram ini dibagi 1000. Kenapa dibagi 10? Karena dari gram
menuju kilogram itu naik. Naik itu dibagi, naiknya 3 kali. 1, 2, 3. Maka 2000 dibagi 1000. Jangan lupa diberi tanda kurung. Satuan kita rubah menjadi kilogram. Lalu ditambah 800 gram. Ya, yang 800 gram kita rubah tidak? Tidak usah karena ditanyakan juga gramnya. Ya. Lalu 2000 dibagi 1000 menjadi 2. Satuan beratnya jangan lupa ditulis 2 kg ditambah 800 gram ya. Selanjutnya mengenai satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berbicara tentang waktu, apa yang Ananda pikirkan? Ya, mengenai jam ya. Nah, ternyata satuan waktu itu atau yang kita ingat mengenai jam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jam ya. Lalu yang kedua menit dan yang ketiga adalah detik. Nah, satuan waktu ini memiliki alat pengukur waktu tadi itu yang Ananda pikirkan, yaitu salah satunya adalah jam ya. Nah, tetapi jam itu ada beberapa jenis. Untuk yang pertama ini yang sering Ananda temui, yang biasanya menempel di dinding ataupun misalkan digunakan oleh Ananda pada tangan Ananda, itu disebut dengan jam analog. Ya, yang berbentuk seperti ini disebut dengan jam analog. Lalu ada juga jam yang lainnya, yaitu seperti ini. Ananda pernah lihat ya. Ini jam digital. Lalu ada juga ini, mungkin Ananda akan sangat asing dengan barang ini ya. Ini adalah alat pengukur waktu pada zaman dahulu ya, namanya yaitu jam pasir. Lalu ada juga ini nih, ini adalah stopwatch. Biasanya ini digunakan oleh guru olahraga, oleh ustadz ataupun ustazah olahraga ya. Selanjutnya, cara membaca waktu pada jam analog. Ini adalah jam analog. Ananda sudah memiliki jam yang Ananda gunakan pada tangan Ananda? Apakah Ananda sudah bisa cara membaca jam? Jika belum, Ustazah akan menjelaskannya ya. Pada jam terdapat 3 jarum. Berapa jarum? 3 jarum. Jarum yang pertama ini, lalu yang kedua ini, dan yang ketiga ini yang suka bergerak dengan cepat ya, dibandingkan dengan jarum jam ini juga ini ya. Ada jarum jam pendek, ada jarum jam panjang, ada juga jarum yang berputar secara lebih cepat daripada kedua jarum jam ini ya. Silakan Anda perhatikan. Ini adalah jarum pendek yang menunjukkan jam. Contohnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 dan lain sebagainya. Lalu ada juga jarum panjang ya. Jarum panjang ini menunjukkan menit. Menitnya berapa? Misalkan 1 jam lebih 5 menit atau jam 1 lebih 5 menit atau juga misalkan jam 2 lebih 15 menit contohnya ya. Lalu ada jarum yang terakhir yaitu jarum yang lebih bergerak cepat dibandingkan kedua jarum jam ini ya, yang menunjukkan detik ya. Jadi ada yang menunjukkan jam, menit, lalu detik. Nah, untuk jam itu ditunjukkan oleh angka yang terdapat pada jam ini ya. Dengan jelas dapat terlihat jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai dengan jam 12. Lalu karena dalam satu hari itu ada 24 jam, makanya ketika siang itu berubah. Bukan jam 1 lagi biasanya ditulisnya ya, tetapi menjadi 13, 14, 15 dan seterusnya sampai dengan angka 24. Nah, untuk cara menghitung menit Anda sudah tahu. Jika belum, perhatikan dan dengarkan dengan baik. Untuk menit, cara menghitungnya adalah dengan meloncat dari angka
12 yang kita awali dari angka 12 ke angka 1 ya. Meloncat 12 ke 1 itu hitungannya adalah 5 menit ya. Lalu dari 12 ke 1 ke 2. Nah, berapa? Menjadi 10, 2 kali loncat ya. Jadi setiap angka ini 5 menit ya, soleh-solehah. Nih contoh lagi. Tadi kan 12 ke 1 5 menit. Dari 1 ke 2, 12 1 ke 2 10 menit. 12 1 ke 2 dan ketiga menjadi 15 menit. Dan seterusnya seperti itu. Setiap kali meloncat itu adalah 5 menit. Jika dimulai dari angka 12 berarti berapa kali meloncat dikali angka 5 ya. Contohnya misalkan jam 10 lalu jarum panjang menitnya ada di angka 6. Kira-kira berapa menit ya? Jam 10 lebih berapa menit? Kita lihat. Tadi loncatnya itu setiap loncatan 5. Kita kalikan saja dengan perkalian 5 dengan mengalikan angka yang terdapat pada jamnya. 6 dikali 5 30. Jadi jam 10 lebih 30 menit ya. Nah, ini adalah hitungan menitnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Itu adalah hitungan menitnya. Ingat cara menghitungnya supaya Anda lebih mudah, itu mengkalikan angka yang terdapat pada jam ini yang ditunjukkan oleh jarum panjang dikalikan dengan angka 5 ya. Nah, semua itu dalam 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit ya. Selanjutnya ini ada contoh tentang membaca waktu ataupun jam ya. Contohnya lihat. Ini sebelumnya pernah Ustazah jelaskan juga pada video pembelajaran bahasa Inggris ya. Ini jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek tadi menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Di sini tidak ada detiknya terlebih dahulu ya, soleh-soleha. Nah, ini berarti menunjukkan waktu pukul 9. Lalu jarum panjangnya ada di angka 12 menunjukkan 60 menit. Maka jam 9 tepat dibacanya ya. Jam di atas menunjukkan pukul 9. Penulisannya adalah 09.00 atau dibaca menjadi pukul 9 atau jam 9 tepat. Lalu gambar yang kedua. Jarum pendek ke angka 3 menunjukkan jam. Jarum panjang ke angka 12 menunjukkan menit. Jadi ini tepat ya. Kalau ke angka 12 jarum panjangnya itu berarti jamnya tepat. Tidak lebih 5 menit, 10 menit, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jam di atas menunjukkan pukul 3 tepat. Penulisannya 03.00 atau jam 3. Lalu gambar yang terakhir. Jarum pendek menunjukkan angka 6, lalu jarum panjang angka 12, maka jam 6 tepat ya. Jam di atas menunjukkan pukul 06.00 atau jam 6 tepat atau jam 6 ya. Ini adalah contoh jam yang tepat untuk menitnya, satuan menitnya ya. Jadi kalau misalkan jarum panjangnya ke angka 12 berarti itu jam 3 pas. Biasanya Anda menyebutnya seperti itu atau jam 9 pas. Kalau lebih formalnya lagi yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia itu jam 9 tepat, jam 9 pas ya yang menurut Ananda biasa bicarakan. Lalu ada contoh lainnya. Kita lihat ada 4 contoh. Di sini kita lihat contoh yang pertama ya. Yang pertama itu jarumnya kita perhatikan terlebih dahulu. Kita mulai dari yang sebelah sini ya. Jarum pendek menunjukkan angka
6. Penulisannya yaitu 06. Lalu diikuti tanda titik, lalu jarum panjangnya ke angka 1. Ya, jarum panjang menunjukkan menit ke angka 1 itu berapa menit ya? Tadi 1 kali langkah itu adalah 5. 1 dikali 5, 5. Ya, penulisannya 05. Berarti menunjukkan jam 06.05 atau jam 6 lebih 5 menit. Selanjutnya, jarum pendek menunjukkan angka 11. Ya, lalu agak bergeser ke sebelah kanan, tandanya lebih, jam 11 lebih berapa ini jarum panjangnya? Menitnya berapa menit? Di angka 3 tadi, 3 dikali berapa ya? 3 dikali 5, 3 dikali 5, 15. Maka jam 11 titik, jangan lupa ditulis, 15, jam 11 lebih 15 menit. Selanjutnya, jarum pendek menunjukkan jam ke angka 5, 05 titik. Lalu jarum panjang menunjukkan menit ke angka 2. 2 dikali 5, 2 dikali 5, 10. Jadi ini adalah jam 5 lebih 10 menit. Terakhir, jarum jam yang pendek menunjukkan angka berapa nih? Pasti Anda kebingungan. Ini sebetulnya menunjukkan angka 3 tetapi lebih. Jadi jam 3 lebih. Kalau jarumnya melebihi angka 3 atau ke arah kanan berarti itu tandanya lebih. Kalau sebelah kiri itu kurang, ya. Ini berarti jam 3 lebih berapa? Jarum panjang menitnya di angka 6. Tadi kita perlu mengkalikan ke angka 5, ya. 6 dikali 5, 30. Berarti penulisannya jam 3, ya, lebih 30 menit. Ananda sudah mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan? Mudah-mudahan yang Ustazah jelaskan ini dapat Ananda mengerti ya, dan dapat membantu Ananda untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat Ananda pahami dan dapat membantu Ananda untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikannya ya. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.